Apa yang harus kita lakukan ketika dodol ngeset di Facebook, teman-teman ya? Ya, sebelum lanjut jangan lupa di like dan komen share ya, teman-teman. Jadi cerita di malam ini buat teman-teman yang masih tetap semangat kejar monetisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan fitur monetisasi, kemarin kita udah jelaskan gimana caranya ngejar monetisasi di Facebook ya. Yang pertama, teman-teman harus posting POD, reel, foto, teks, cerita, live streaming kalau teman-teman ada setelah waktu ya. Setelah itu teman-teman konsisten aja sehari satu video ya, atau POD teks ceritanya, live streamingnya sekali-sekali aja supaya ada absen ke Facebooknya, karena kalau nggak ada postingan otomatis nggak ada traffic atau nggak ada tayangan, teman-teman ya. Dimana kita harus membutuhkan tayangan ya, otomatis kita harus posting video ya, atau posting foto, cerita, teks, live streaming supaya nanti muncul di profil, video-video disebarluaskan ke penonton. Kenapa? Karena sekarang dodol di Facebook itu lagi ngesot-ngesotnya, teman-teman ya. Banyak juga para kreator besar pun masih banyak yang ngeluh ya, banyak yang memberikan informasi seputar dodol ngesot. Tapi nggak apa-apa, mungkin setiap media punya alasan tersendiri untuk kemajuan akunnya, dan ada alasan mungkin ya yang belum kita ketahui, tapi setidaknya dari sinilah kita harus logo ya, teman-teman. Jadi kalau mau main media sosial itu anggap aja sampingan, teman-teman ya. Jadi bukan kewajiban yang harus diutamakan ketika belum terkejar atau belum bisa menghasilkan yang lebih gede dari kerja utama ya, atau aktivitas sehari-hari yang kita kerjakan, seperti itu. Cuman sampingan aja media sosial ini untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita supaya bisa ada skill, kemampuan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Khususnya buat teman-teman yang masih belum terbuka fitur monetisasinya, tetap semangat selama tidak ada pelanggaran atau mati kebijakan pada komunitas. Insya Allah pasti ada jalan dan terbuka undangannya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan fitur undangan, jangan lupa dicek dulu apakah ada pelanggaran atau tidak. Kalau misalnya ada pelanggaran, berarti otomatis teman-teman harus dihapus dulu sampai bersih ya. Nanti kalau misalnya udah bersih, baru teman-teman aktifkan. Jangan sampai kayak gini, ketika senangnya minta ampun teman-teman mendapatkan fitur undangan, tapi teman-teman lupa tidak dicek pelanggarannya yang perlu ditinjau. Ternyata teman-teman saking semangatnya karena mendapatkan MK langsung diaktifkan, ternyata dismonetisasi atau ditolak monetisasi, seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu, teman-teman ya. Ini hanya sebatas informasi buat teman-teman yang ingin aman dan nyaman untuk mengejar fitur monetisasi di Facebooknya, seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman akan mendapatkan fitur undangan setelah teman-teman mendapatkan notifikasi kreator asli ya. Lalu teman-teman konsisten di upload video, foto, teks, cerita, live streaming kalau teman-teman mampu setiap hari ya. Nah, kalau enggak juga nggak apa-apa, seminggu sekali juga atau seminggu 2 kali di hari waktu yang teman-teman luangkan aja. Nah, setelah itu teman-teman riset kembali apakah kita harus bermain di media sosial harus di Facebook aja. Teman-teman kalau mampu, teman-teman kolaborasikan aja duplikat ke beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, atau TikTok untuk mengembangkan traffic dari luar sana masuk ke Facebook, atau masuk ke YouTube, dari YouTube masuk ke Facebook, dari Facebook masuk ke YouTube, atau dari YouTube masuk ke TikTok, seperti itu. Jadi dari TikTok kadang masuk ke Facebook, seperti itu. Jadi saling berkaitan ya, supaya menginformasikan ada traffic dari luar masuk ke channel kita. Nah, itu kan bisa berdampak positif untuk perkembangan akun yang tadinya belum tahu jadi tahu, dan bisa memaksimalkan media sosial ini untuk sampingan aja, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah berhasil di Facebooknya, saya doakan semoga bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman, menambah finansialnya untuk keamanan dan kenyamanan di keluarga masing-masing ya, seperti itu. Karena tidak ada salahnya kita menginformasikan ilmu ini ke teman-teman yang mau mempraktekkan aja. Kalau nggak juga nggak apa-apa, kita nggak bisa memaksa, nggak bisa harus kayak kita, tapi seenggaknya kalau ada informasi yang bermanfaat untuk nilai tambah, apa salahnya kita usahakan, kita coba untuk untuk menambah penghasilan dari media sosial ini. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu ya untuk informasinya, teman-teman. Main aja beberapa media sosial, jangan takut, jangan
apa namanya, jangan sungkan kalau seandainya Anda yang mau ditanyakan, tanyakan aja, seenggaknya kalau bisa dijawab kita jawab, kalau enggak juga mohon maaf ya. Karena keterbatasan ilmu juga kita nggak sepenuhnya apa namanya terjun lama ya, baru-baru di 3 tahunan lah, 3 tahun main di Facebook, main di YouTube. Nah, seenggaknya teman-teman kalau apa namanya, kalau main di media sosial itu mungkin balik lagi ya, balik lagi ke ikhtiar dan usaha kita. Kalau misalnya teman-teman ingin kolaborasikan antara offline sama online-nya, gaskan lagi lah pokoknya itu. Jadi disitulah apa namanya, alat ini kan sebagai alat prasarana untuk kita meningkatkan kualitas skill ya, kualitas skill dan kemampuan kita untuk ngomong kayak gini kan juga nggak mudah. Ngomong depan kamera nggak mudah, atau menawarkan suatu produk juga nggak mudah, butuh ilmu dan butuh cara. Meskipun rezeki kita sudah diatur, kalau cara kitanya nggak tahu ya mungkin agak terlambat ya. Seenggaknya untuk mempercepat atau mempermudah cara ikhtiar kita ya otomatis harus didasari dengan ilmu itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah apa namanya menguasai cara di lapangan, mungkin ada kemudahan untuk kita mengembangkan diri kita untuk lebih maju lagi dan lebih bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman semuanya, seperti itulah. Jadi buat teman-teman yang ingin coba praktekkan kejar monetisasi di Facebook ya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ngejar di Facebook ya seperti reel, foto, teks, cerita, live streaming, POD-nya semua diposting aja 1 kali sehari. Kalau udah FYP ya, kalau udah FYP digaskan lagi, karena untuk ngereset akun tiada cara lagi selain teman-teman cek kembali profilnya atau postingannya. Nah, ketika ada yang meledak di situ, teman-teman tinggal duplikasi aja atau duplikat ya, atau ATM, amati tiru, modifikasi lagi dengan cara karya teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman di Facebook seperti itu. Kalau di YouTube teman-teman paling ngejar monetisasinya kan syaratnya harus ada tiga ya. Yang pertama harus 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan 10 juta shot untuk keseluruhan monetisasi. Ketika untuk mendapatkan 1000 subscriber, teman-teman harus pakai fitur remix green screen ya, fitur remix green screen untuk mendapatkan 1000 tayangan. Kenapa? Karena ini cara yang aman dan diberikan oleh si YouTube ya, karena di YouTube itu ada fitur green screen remix green screen. Nah, teman-teman numpang FYP aja, setelah dapat 1000 teman-teman privasikan aja video green screennya. Setelah itu teman-teman live streaming setiap hari untuk ngejar 4000 jam tayangnya. Cara mengakalinya banyak banget, teman-teman bisa pakai musik dulu. Nah, setelah pakai musik, video minimal durasi 2 menitan ya, di looping pakai musik sampai berjam-jam sampai menemukan penonton yang ramai di video teman-teman. Kalau enggak, coba lagi sampai memenuhi 4000 jam tayang. Nah, setelah itu teman-teman sambil konsisten upload temanya apa. Nah, setelah itu teman-teman kalau udah live streaming, diaktifkan fitur dimodifikasinya, karena itu kan looping ya, konten yang berulang di loopingnya seperti itu teman-teman diaktifkan konten yang dimodifikasinya setelah live streaming. Setelah terpenuhi 4000 jam tayang, cek kembali apakah ada pelanggaran atau apakah sudah diaktifkan fitur modifikasinya. Ketika sudah diaktifkan semua, teman-teman baru mengajukan daftar monetisasi di YouTube seperti itu. Jadi itulah cara ngejar monetisasi di Facebook sama di YouTube. Jadi kalau teman-teman ini bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih yang udah follow, yang udah like, komen juga terima kasih. Semoga cara ini bisa memberikan kemudahan untuk teman-teman berikhtiar di media sosial seperti itu ya. Itu aja sih dari kami. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.